Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa box dan dongle. Ini adalah bagian kedua cara bypass FRP pada Samsung Galaxy A50. Jadi handphone ini sebelumnya kita lakukan wipe data karena lupa pola untuk buka kunci layarnya. Kemudian setelah kita setup ternyata masih meminta untuk konfirmasi pola kembali. Tentu saja kita tidak tahu karena pola kunci layarnya lupa. Jadi kasus FRP terkunci akun Google itu adalah ketika kita lupa akun Google-nya saat proses setup dan pada tampilan verifikasi akun ini kita tidak bisa meloginkan akun Google. Tadi sudah kita konfirmasi user dari handphone ini lupa akun Google-nya, maka kita akan coba untuk melakukan bypass. Jika pada tutorial sebelumnya kita menggunakan headset Bluetooth dan SIM card yang tersetting PIN, maka sekarang kita cukup menggunakan SIM card yang tersetting PIN saja. Kemudian buat teman-teman yang belum bisa setting PIN pada kartu SIM atau pada SIM card, silahkan simak tutorialnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Langsung aja SIM card ini kita pasang ke handphonenya. Untuk security patch November 2020 pada handphone Samsung, kita tidak bisa menginstal APK dari Chrome. Jadi jika kita install APK-nya, dia selalu mental. Kemudian kita tidak bisa juga membuat folder aman. Kita akan gunakan Galaxy Store untuk mengunduh APK bypassnya. Oke, jadi seperti ini ya untuk kartu SIM yang tersetting PIN. Ketika kita masukkan ke handphone, ada tampilan enter SIM card PIN. Kemudian kita bisa lepaskan dulu SIM cardnya, kita tidak memerlukan PIN-nya, tetapi hanya tampilan enter SIM card PIN saja. Oke, sekarang kita mulai untuk bypass FRP-nya, pastikan handphone sudah terkoneksi internet ke jaringan WiFi. Kemudian untuk celahnya kita cari dari keyboard. Kita bisa munculkan dulu keyboardnya dengan kita ketuk kolom email dan phone. Kemudian pada keyboard ada logo pengaturan, kita klik, kemudian pilih swipe touch and feedback. Kemudian kita pilih touch feedback, kemudian kita pilih lagi sound and vibration. Kemudian kita pilih lagi ringtone. Di sini ada dua SIM, SIM 1 atau SIM 2. Pilih salah satu aja. Kita coba pilih SIM 1. Klik logo plus di pojok kanan atas, klik logo search di pojok kanan atas, dan kita bisa ketuk-ketuk logo mic-nya. Sambil kita ketuk-ketuk logo mic-nya, kita rapatkan slot SIM-nya. Saat kita ketuk-ketuk logo mic, jangan sampai muncul aplikasi Google Voice di tengah layarnya. Jadi harus cepat kita ketuk-ketuk logo mic-nya. Oke, kita coba sekarang untuk ketuk-ketuk logo mic-nya. Sambil kita ketuk-ketuk logo mic di pojok kanan atas, kita masukkan slot SIM-nya, kemudian kita tunggu sampai ada tampilan masukkan PIN kartu SIM. Kalau sudah muncul tampilan PIN kartu SIM-nya, langsung aja bisa kita lepaskan lagi slot SIM-nya, kita eject lagi. Ada notifikasi yang muncul di bagian bawah, no SIM card inserted, kemudian muncul jam di bagian atas layarnya, geser jam ke kanan, kemudian ada logo gembok, kita klik logo gemboknya, kita scroll ke bawah not sign in, muncul notifikasi, kemudian klik logo pengaturan pada notifikasi di bagian atasnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil memunculkan pengaturannya. Jika kemarin kita gunakan alat tambahan yaitu headset Bluetooth, maka sekarang kita tidak perlu. Oke, kita tunggu dulu sampai muncul tampilan Google Voice di belakang wallpapernya. Oke, ini sudah muncul ya. Kalau sudah muncul aplikasi Google Voice di belakang layarnya ini, langsung kita menuju ke notifikasi untuk langkah selanjutnya. Di sini ada menu media. Bisa langsung kita klik aja menu media ini. Kemudian muncul tampilan media, kita klik done di pojok kanan bawah. Kemudian perhatikan di sini ada logo semacam logo bunga ya. Bisa kita klik aja sampai muncul tampilan seperti ini. Kita klik I have read and agree, kemudian kita klik agree. Selanjutnya ini kita langsung masuk ke Galaxy Store. Untuk aplikasi SmartThings ini kita abaikan aja, tidak perlu kita download. Yang perlu kita perhatikan adalah logo pencarian di pojok kanan atas. Kita bisa klik logo pencariannya, kemudian di sini bisa kita cari aplikasi yaitu Google Play Service Hidden Settings. Karena Samsung yang terkunci FRP akun Google pada posisi November 2020 tidak bisa menginstal APK manual, maka kita gunakan Google Play Store seperti ini. Oke, sudah ketemu Google Play Service Hidden Setting. Langsung aja
bisa kita download untuk aplikasi Google Play Service hidden settingnya. Kemudian kita tunggu sampai ada tampilan sign in your akun Samsung. Sign in to your akun Samsung. Kita siapkan Samsung akun. Buat yang belum punya, silahkan bisa buat Samsung akun menggunakan handphone Samsung yang lainnya atau bisa continue with Google. Kita sudah punya Samsung akun, jadi langsung aja kita loginkan di sini. Email dan passwordnya. Silahkan Anda juga gunakan akun Samsung Anda sendiri. Kemudian kalau email sudah diketikkan, kita ketikkan juga passwordnya dan lanjut ke sign in. Kita tunggu sampai tersign in. Nanti dia akan meminta untuk verifikasi 2 langkah. Kita tunggu sebentar. Welcome to your Samsung akun, kemudian agree, dan kita tunggu sebentar. Di sini ada tampilan two-step verification, 2 langkah verifikasi, Galaxy Device Notification. Kita gunakan SMS saja. Bisa kita pilih menu di bagian bawahnya. Verify with text message. Kita klik aja langsung. Nanti kita akan mendapat kode OTP yang masuk ke nomor handphone yang kita sinkronkan ke Samsung akunnya. Jadi untuk membuat Samsung akun, kita nanti akan diminta untuk membuat juga verifikasi 2 langkah menggunakan nomor handphone kita yang masih aktif. Kita coba untuk send kode again karena memang belum ada verifikasi SMS yang berisi kode OTP. Kita tunggu sebentar sampai mendapatkan SMS dari Samsung akun yang berisi 6 digit nomor berupa kode OTP. Kita tunggu sebentar, mana handphoneku ini? Oke, kita ambil handphonenya dulu, kita tunggu sampai muncul SMS-nya, sampai kita dapat SMS. Ini dia, kita tunggu, belum ada SMS yang masuk ya. Nanti SMS-nya berisi kode OTP yang akan kita isikan pada kolom kode. Kalau belum dapat SMS kode OTP untuk verifikasinya, kita bisa klik send kode again sampai ada SMS yang masuk. Masih belum ada yang masuk atau memang karena sinyal di handphoneku ini jelek. Maklum ini posisinya ada di pelosok soalnya, di bawah gunung, di daerah Magelang di bawah gunung. Jadi sinyal yang bagus di sini tidak tentu ya. Kalau SMS verifikasi atau kode OTP-nya belum masuk, kita bisa coba untuk setting mode pesawat, kemudian kita aktifkan lagi. Oke, ini dia sudah masuk untuk SMS-nya. Kode OTP 6 digit langsung bisa kita isikan pada kolom kode di handphone Samsungnya. Kita ketikkan aja 265835. Kalau sudah bisa kita klik done. Jangan sampai salah ya. Kode OTP ini hanya berlaku 3 menit saja. Incorrect kode. Oh, salah ya. Apa aku salah ketik ini? 265835. 265835 harusnya sudah betul ini. Kita coba untuk tunggu kode OTP berikutnya atau bagaimana ini? Kita klik done soalnya salah ini. Incorrect kode entered, berarti kita send kode again aja. Kita tunggu. Oh, too many kode, terlalu banyak kode kita minta tadi. Berarti sebetulnya sudah dikirim banyak kode tetapi tidak masuk ke SMS. Kita coba untuk voice call aja. Kita bisa send kode again via voice call. Nanti akan ada telepon dari Samsung akunnya yang berisi kode untuk verifikasi two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Oke, kita coba untuk send kode again. Kita hapus dulu untuk kode yang kita enterkan tadi. Atau bisa langsung kita klik send kode again aja ya, menggunakan voice call. Nanti kita akan ditelepon. Tunggu sebentar sampai ada telepon masuk ke handphone yang kita sinkronkan nomornya ke Samsung akun. Oke, ini dia. Kita coba untuk terima dulu. Kode Anda adalah 6 6 0 0 1 1 1 3 3 5. 5. Sekali lagi 6 0 1 1 3 5. Oke, sudah betul ya. Oke, sudah kita dapatkan kode OTP-nya via voice call tadi. Kita coba untuk klik done. Kita tunggu apakah bisa tersign in. Oke, bisa ya. Ada notifikasi want a faster way to sign in. Kita bisa klik cancel aja.
Kemudian kita lanjutkan untuk proses sign in ke Galaxy Store-nya. Perhatikan di sini ada proses loading, kemudian Google Play Service hidden setting-nya akan otomatis melakukan proses pengunduhan atau download. Kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai. Untuk ukuran aplikasinya ini sekitar 2,17 MB. Tetapi karena kita mendownload dari Galaxy Store, memang terasa berat ya, terasa lama sekali. Padahal di sini aku sudah menggunakan WiFi, aku menggunakan WiFi ID, tetap saja masih terasa lemot. Mungkin jika kita menggunakan data seluler bisa cepat, tetapi karena untuk kartu SIM-nya kita gunakan sebagai celah untuk memunculkan PIN kartu SIM tadi, maka kita tidak bisa menggunakan data seluler. Jadi mau tidak mau kita harus tunggu aja sampai proses download dari Google Play Service hidden setting ini selesai. Untuk bypass Samsung Galaxy yang terkena proteksi FRP atau akun Google mungkin pada tingkat patch security yang lama, tinggal kita rubah aja polanya menggunakan pengaturan atau biometrik dan keamanan, kita buat sidik jari atau menggunakan sematkan jendela, atau tinggal kita download APK Quick Shortcut Maker bisa, tetapi untuk patch September, patch November tidak bisa lagi kita menginstal aplikasi secara manual. Jadi caranya seperti ini, ketika folder aman sudah tidak bisa kita gunakan, maka kita bisa mendownload Google Play Service hidden setting. Oke, sudah selesai terdownload, kita langsung jalankan aja, klik panah ke kanan ini, kemudian langsung muncul untuk Play Service hidden setting-nya. Di sini bisa kita scroll ke bawah, kita pilih aplikasi nomor 2 dari bawah. Ada keterangannya ini, Google Play Service Web Page on Body Promotion. Jadi harus kita pilih yang ini ya, Web Page on Body Promotion. Kita klik aja langsung sampai muncul tampilan Protect Your Phone seperti ini. Kemudian kita tahu ya, untuk model kunci layarnya tadi adalah pola. Bagaimana jika kita ganti aja sekarang? Kita coba untuk membedakan model kunci layarnya. Dari pola kita ganti ke PIN saja yang mudah. Kemudian kita buat PIN yang paling mudah aja, misal 1, 2, 3, 4, kemudian continue. Kita verifikasi lagi, kita ketikkan lagi PIN-nya 1, 2, 3, 4, kemudian oke. Sekarang kita tunggu. Untuk step berikutnya tidak perlu kita lakukan. Kita bisa kembali aja sampai ke halaman pilih jaringan WiFi. Jadi kita kembali terus. Muncul iklan ini bisa kita klik close di pojok kanan atas. Kemudian kembali lagi, kemudian kembali lagi aja ke awal ya. Kita coba untuk setup handphone ini. Untuk kartu SIM-nya sudah tidak kita perlukan lagi, bisa kita lepaskan. Kemudian untuk proses setupnya, pastikan handphone ini harus terkoneksi ke jaringan WiFi. Jadi masih terkoneksi ke jaringan WiFi. Perhatikan, masih terkonek ke jaringan WiFi dan mendapatkan koneksi internet. Kemudian kita setup. Jika sebelumnya model kunci layarnya adalah pola, sekarang sudah menjadi PIN. Sudah berhasil kita rubah dan tadi kita yang membuat PIN-nya. Jadi kita tahu ya, tinggal kita inputkan aja PIN-nya. Tadi kita membuat PIN 1, 2, 3, 4. Tinggal kita ketikkan aja kemudian next. Jika sebelumnya ada halaman verifikasi akun Anda, maka sekarang menjadi halaman login akun Google. Tidak perlu kita loginkan sekarang untuk akun Google-nya, bisa kita lewati dulu aja. Dan lanjut kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk bagian-bagian yang tidak penting silahkan bisa kita lewati dulu. Yang penting handphone masuk ke tampilan menu dulu. Adding finishing touches kita tunggu, this may take a few minutes. Kita tunggu sebentar proses loading muter-muternya sampai dengan selesai. Kemudian ini dia bagian yang paling lama loading, Get Recommended Apps. Sangat lama sekali proses loading di sini. Bagaimana jika kita percepat aja durasinya? Kemudian kalau sudah selesai proses loading dari Get Recommended Apps, kita lanjutkan proses setupnya. Klik next saja di pojok kanan bawah. Kemudian ada tampilan Bring Your Data from Samsung Cloud, bisa kita skip dulu aja, tidak perlu kita restore. Kemudian finish, all done. Handphone
akan masuk ke tampilan menu atau tidak ini, atau masih ada halaman-halaman lain. Kita tunggu aja. Oh, ternyata masih ada discover and install grid apps, kita bisa lewati aja. Letter di pojok kanan atas, kemudian kita close. Kita klik letter dulu ya di pojok kanan atas, kemudian kita exit app setup, kita klik yes saja, langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi belum selesai karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa PIN. Jika kita kunci layarnya kemudian kita buka lagi, dia akan meminta PIN, dan PIN ini sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita klik OK, maka langsung ter-unlock screen-nya. Untuk menghilangkan PIN-nya kita bisa masuk ke menu setting, kemudian masuk ke menu lock screen, kemudian screen lock type, dan kita inputkan untuk PIN-nya 1, 2, 3, 4, kemudian next. Kita ganti menjadi swipe no security. Yang perlu diperhatikan juga setelah kita melakukan bypass ini, untuk akun Google sudah hilang, kemudian pola sudah hilang, tetapi kita harus tetap melogout Samsung akunnya. Karena ini handphone user, Samsung akun tadi hanya kita gunakan untuk bypass FRP saja, sekarang sudah tidak kita gunakan. Kita coba untuk hapus akun Samsungnya, kita logout aja. Namun jika ini handphone milik Anda sendiri, bukan handphone servisan, silahkan tetap mempertahankan Samsung akunnya. Oke, sekarang kita coba untuk logout. Kalau sudah selesai, semuanya clean, Samsung akun sudah terlogout, akun Google sudah terbypass, pola kunci layar sudah hilang, dan sudah sukses Samsung Galaxy A50 dengan Android Security Patch Level di 1 November 2020. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.